Saya mengajak kita membuka bagian Alkitab yang tadi kita bacakan dari Keluaran pasal 32 ayat 7 sampai 14. Keluaran pasal 32 ayat 7 sampai 14. Saya mengajak kita membaca bagian ini secara bergantian. Saya akan baca ayat ganjil, lalu Bapak Ibu baca ayat genap. Keluaran pasal 32 ayat 7 sampai 14. Saya bacakan mulai ayat 7-nya ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Ayat 8, segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan masuk menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari mukamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Sampai di sini pembacaan kita, mari kita sekali lagi bersatu dalam doa. Kita mohon pimpinan Tuhan dalam kita menurunkan firman-Nya. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk kami boleh berkumpul bersama dan beribadah di tempat ini. Dan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau yang memimpin setiap kami, Engkau yang memimpin hamba-Mu yang berbicara, maupun juga yang menerjemahkan, dan juga setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus saja yang bekerja dalam diri setiap kami ya Bapa, supaya apa yang kami gumulkan dan renungkan, dengarkan dan bicarakan di waktu ini, bukanlah berasal dari pikiran manusia semata, tapi untuk kami boleh dikoreksi, dituntun, dan diarahkan sesuai dengan maksud kehendak rencana-Mu, sesuai dengan perintah firman-Mu. Sebagaimana Engkau telah berbicara kepada Musa dan Israel di masa lampau itu, biarlah firman-Mu itu juga berbunyi dan bermakna dan berbicara bagi kami, gereja-Mu di masa kini. Pimpin setiap kami Bapa, dan berikanlah kami kerendahan hati dan kelembutan hati, karena sungguh kami sadar kami pun tidak lebih baik dari Israel, dan kami pun sebenarnya adalah umat yang tegar tengkuk. Jikalau bukan Engkau yang berikan kelembutan hati, maka sulitlah untuk kami dan tidak mungkin untuk kami mentaati perintah-Mu itu. Karena itu biarlah Engkau yang pimpin setiap kami Bapa, dan Engkau yang mengarahkan kehidupan kami untuk bertumbuh seturut dengan kebenaran-Mu, sebagaimana Engkau nyatakan dalam firman-Mu ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, di dalam bagian ini kalau kita melihat pembahasan hari ini ya, itu di ayat 7 dan 8 itu mulai bicara tentang dosa Israel. Saya pikir ini menarik, tentu kita tidak baca perikop sebelumnya, tapi setidaknya hint dari ayat 7 dan 8 ini kita tahu ini bicara perikop tentang ketika Israel membuat patung anak lembu emas ya. Anak lembu tuangan ya, dalam ya variasi terjemahan lainnya bisa lebih spesifik, bisa dia ungkapkan dengan sederhana, tapi sama ya, bicara mendeskripsikan patung anak lembu emas yang mereka buat itu.
Nah, kita tahu ini episodenya itu sebenarnya adalah ketika Musa itu naik ke itu ya Keluaran pasal 20 menerima perintah Tuhan, hukum Tuhan situ, lalu masih Musa di atas ya dan berbicara dengan Tuhan dan Tuhan berfirman pada mereka dan Israel di bawah bukit ya kira-kira kalau mau bilang itu menunggu Musa turun dan mereka sambil tunggu berapa lama yang akhirnya satu titik di pasal 32 ini cerita mereka buat patung anak lembu emas ini. Nah kisah ini menarik karena pertama kali ketika saya baca kisah ini saya pikir wah ini Israel memang kacau ya. Lagi tunggu Musa kok pindah agama gitu ya. Segera mereka itu pindah kepercayaan dan seterusnya. Saya pikir ini wah kacau sekali kayak gini ya. Tapi kemudian hari lebih saya baca detail gitu ya dan melihat sebenarnya apa yang Alkitab deskripsikan di sini itu mereka bukan pindah kepercayaan. Ya, regardless kalau kita mungkin baca sepintas, oh ini pindah kepercayaan ini jadi sembah dewa lembu gitu ya, dewa patung anak lembu emas dan seterusnya gitu ya. Karena kalau kita lihat ini Tuhan pun mengerti ya, tahu ketika mereka buat itu sebenarnya dideskripsikan di dalam ayat 8 gitu ya. Itu adalah mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepada mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir." Jadi sebenarnya di dalam fase ini kalau kita lihat dengan fair ya apa adanya, teksnya ini bukan bicara mereka pindah kepercayaan menyembah dewa berhala, tapi mereka pakai anak lembu emas ini untuk menyembah Allah yang mengeluarkan mereka dari perbudakan di Mesir. Ya demikianlah teksnya. Jadi ini bukan bicara tentang mereka ganti agama, tapi adalah dalam penyembahan mereka sambil tunggu nih Musa kapan turun ya dan seterusnya itu mereka mungkin ada gelisah ya galau ya. Terus mereka akhirnya bikin patung anak lembu emas ini merayakan suatu ibadah ya ataupun ada memang ungkapan sebelumnya itu mereka lakukan ibadah kepada ada Allah yang membebaskan mereka keluar dari Mesir. Jadi kalau kita lihat di sini ya itu tegurannya sebenarnya bukan mereka pindah agama tapi mereka mencampurkan kepercayaan ibadah yang sejati dengan kepercayaan yang sebenarnya dijalankan oleh orang Mesir. Nah ini yang terjadi. Jadi di sini kita melihat ya ibadah yang sejati kalau kita diajarkan sesuai dengan prinsip firman Tuhan dalam 10 hukum itu ya. Hukum pertama dan kedua ada bedanya itu di situ. Hukum pertama menekankan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu bicara bahwa objek yang disembah itu harus benar, yaitu real lah ya dan bahkan tidak boleh campur dengan kepercayaan yang lain. Ya. Tapi juga hukum kedua itu kemudian bukan berbicara tentang objeknya yang benar saja, tapi kemudian cara penyembahannya juga harus benar. Dan ini yang terjadi kegagalan Israel di sini. Bisa nangka ya? Jadi ini bukan mereka ganti ya kita sembah atau di dewa lembu gitu ya, bukan. Tapi karena mereka bayangannya itu kan selama bertahun-tahun dan bukan cuma bertahun-tahun, beberapa abad gitu ya, mereka itu diperbudak di Mesir. Tentu bayangan mereka ya lembu emas ini penggambaran adalah ini dewa yang perkasa. Bisa nangkap di sini ya. Mereka bukan ganti ini sekarang kita dewa lembu, tapi ini adalah suatu penggambaran dan memang kepercayaan di Mesir itu ya. Kalau bilang budayanya lah. Kebiasaannya ini adalah penggambaran Allah yang perkasa itu. Dan karena mungkin ya kalau kita bisa lihat juga motivasinya Harun dan orang-orang Israel pada waktu itu bisa saja itu tulus ya. Dan mau tolong juga yang lain dengan bingungnya ini gimana ya tunggu-tunggu Musa. Sehingga mereka pikir buat patung lembu ini dengan itu memudahkan ya, kalau memudahkan untuk orang Israel semua yang lain melihat ya udah ini nih objeknya yang spesifik yang kelihatannya ini yang kita sembah. Tapi ternyata itu menjadi suatu yang salah karena bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, ini yang menarik makanya kalau kita lihat di sini ya, ternyata itu ada lebih spesifik tentang masalah mereka buat patungnya ini pun mereka sedang address bahwa ini saya sedang menyembah Allah itu. Bukan Allah yang lain loh ya. Tapi saya memakai elemen ini ya melalui patung ini untuk menyembah Tuhan. Nah ini yang kita lihat teguran yang keras di dalam bagian ini. Ini menarik ya kalau kita renungkan gini karena ada larangan membuat patung Tuhan ya. Atau secara spesifik teksnya itu bicara adalah mereka membuat anak lembu tuangan dan kepada mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Ini ada beberapa penafsiran di dalam bagian ini. Ada yang menafsirkan dan makanya ada aliran
denominasi lain itu ya, yang bilang oh ya enggak apa-apa, itu mereka dihukum, enggak, bagian ini mereka dihukum karena Tuhan tidak suruh bikin patung lembu emas, jadi mereka salah. Tapi kemudian hari kita buat misalnya patung Yesus, ya enggak salah kita sembah karena ya kan ini kita ngomongnya patung Yesus bukan lembu gitu. Ada yang penafsiran ke sana. Tapi kemudian ada juga penafsiran enggak, ini memang pelarangan pokoknya buat patung apapun. Karena Tuhan bilang larang jangan buat patung gitu ya. Tapi ya ini bisa nangkep ini ekstrim swing sebaliknya gitu. Tapi posisi di kita ya saya percaya ini juga ya setidaknya posisi dari Gary jelas bahwa sebenarnya bukan Tuhan melarang per se membuat patung Tuhan, ataupun makanya kalau dalam kehidupan kita modern ini ada lukisan Tuhan Yesus ya dan patung Tuhan Yesus dan seterusnya. Loh itu juga image kan? Itu juga gambar Tuhan. Ya. Dan ini akan lebih tajam sekali ya kalau kita masuk. Berarti kalau anak sekolah minggu ya kita jelaskan terus pakai gambar Tuhan Yesus itu boleh atau enggak gitu ya. Tapi ada memang posisi yang akhirnya bilang enggak boleh sama sekali gitu. Tapi setidaknya dalam bagian pembahasan ini dan setidaknya dalam konteks ini juga dan posisi dari Gary ada melihat permasalahannya adalah mereka buat patung ya dan menyembahnya. Bisa nangkap sini ya. Jadi kita bukan di posisi satu, oh ya boleh aja buat patung terus tentang Tuhan dan memakai itu dalam ibadah dan menjadi bagian dari penyembahan. Kembali itu ada denominasi lain yang ke sana. Ya Roman Katolik gitu ya. Tapi terus ada bagian yang akhirnya sebaliknya tidak boleh buat gambar Tuhan sama sekali karena ada pelarangan ini. Tapi kalau posisi kita adalah kita itu jangan buat patung Tuhan dan memakainya di dalam konteks ibadah. Dan saya percaya juga sebenarnya teksnya ini kan jelas di ngomong di situ ya. Sehingga ini clear kita tidak ada larangan membuat per se lukisan Tuhan Yesus. Atau di sini kita ada yang pernah buat lukisan itu ya. Dan sebenarnya kalau pembacaan secara dewasa lah ya, kita tahu kita melukis Tuhan Yesus, kita tahu itu bukan Yesus gitu. Ya toh di sini tidak ada yang pernah lihat Yesus langsung kan. Pun lukisan-lukisan itu kan imajinasi dari senimannya gitu ya. Jadi ya sebenarnya kalau kita buat patung atau lukisan Tuhan Yesus bilang inilah Yesus, sebenarnya itu kan sebenarnya bayang imajinasi kita bilang ini Yesus, persis mukanya Yesus di sini kan kita enggak tahu gitu ya. Jadi sebenarnya nah dan posisi kita sebenarnya di situ adalah larangan ketika itu kemudian entah patung atau lukisan itu menjadi bagian elemen yang masuk di dalam ibadah itu sendiri. Nah ini yang karena makanya itu yang di teksnya situ katakan kan, dan mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban dan kaitannya makanya ke sana gitu ya. Dan ini posisi di kita dan makanya dalam banyak hal itu kita sangat berhati-hati dalam memasukkan atau memperkenalkan elemen-elemen lain dalam ibadah sih. Bisa nangkainya karena kenyataannya dalam teks ini itu itu kita bisa ngomong loh dalam satu artian mungkin ini ide Harun yang kreatif sih. Ya tuh kreatif banget ya dan juga menolong orang gitu ya. Di tengah Israel yang gitu banyaknya gitu ya. Kita mau ibadahnya gimana ya? Wah ini belum ada, ini fasenya itu loh Musa baru naik ke gunung itu belum ada kemah suci ya dan buat tabut perjanjian dan seterusnya enggak ada ya. Jadi ini kayak mau senternya kayak gimana? Ya udah gampang kan buat patung yang cukup gede, emas, kelihatan kan cukup jauh dari ya sekian jarak lah ya bisa kelihatan. Oke, arahnya nyembahnya ke sana dan ini mereka daulat ini loh Allah yang mengeluarkan kamu keluar dari perbudakan di Mesir. Tapi ternyata itu ada suatu kesalahan dan Tuhan murka atas hal itu. Dan karena ini makanya kita ngerti dalam konsep ibadah yang benar itu mengerti bahwa kita katakan iya kita tentu beribadah kepada Tuhan, menyembah Allah yang sebenarnya dikatakan dalam kitab suci, menyembah Kristus ya yang sebenarnya kita ngerti Allah Bapa menyatakan dirinya melalui Kristus. Iya, tapi tidak cukup cuma menyatakan sampai situ karena caranya pun harus juga benar. Kita bisa lihat di sini ya. Kembali lagi ya, saya bisa bersimpatik ya dalam konteks ini dalam pembacaan yang secara mau fair gitu ya. Harun itu ya ya dia melakukan motivasi yang baik, ya tulus juga dan mereka menyembahnya juga tulus, tapi ya salah. Dan ternyata Tuhan pun marah akan hal ini. Dan karena itu dalam banyak sebenarnya dalam Gary posisi ya, kita selalu sangat lebih hati-hatilah dalam banyak hal itu dalam memperkenalkan atau masukkan elemen-elemen tertentu dalam ibadah, ya khususnya apalagi ibadah gitu ya. Karena ya kalau kita bilang istilah misalnya dalam kita ibadah dalam ketulusan dan itu tentu harus ya.
Tapi ya itu bisa juga subjektif sekali kan. Contoh mungkin misalnya, misalnya masuk nanti musim summer gitu ya, masuk musim panas, wah panas ya. Dan kita rasanya kalau panas itu sukanya apa? Oh makan es krim Pak. Ini sudah misalnya nanti benar musim panas, terus kita bisa bilang sebenarnya mungkin lebih bagus kalau kita ibadah itu sambil makan es krim. Ya, atau perjamuan kudusnya pakai es krim. Loh, kenapa enggak? Ini musim panas kan? Yaitu mungkin konnya juga yang tidak pakai ragi atau apa gitu ya. Loh, bisa loh saya makan es krim sambil memuliakan Tuhan gitu ya, atau seterusnya atau bagaimana gitu ya. Tapi karena kita enggak lakukan demikian, meski ini bisa kedengaran absurd gitu ya. Tapi maksudnya adalah karena kita tidak sembarang memasukkan elemen itu ke dalam ibadah. Nangka ya, saya tidak mengatakan makan es krim itu berdosa, dan iya Anda bisa melakukan makan es krim itu di luar dan seterusnya, tidak masalah. Tapi memasukkannya dalam ibadah, itu kita hati-hati sekali. Kenapa? Karena di dalam bagian ini, kenyataan dalam teks ini Israel diperingatkan keras sekali dalam bagian ini. Dan ini kasus ini berbicara ini. Ya. Saya pikir ini menarik juga, kenapa sendiri, saya kembali ke dalam konteks ini ya, dalam konteks dekatnya itu, bicara larangan membuat patung Tuhan itu kenapa ya, masalahnya apa? Tentu ini ada banyak pembahasan yang lain yang lebih luas gitu ya. Tapi salah satu saja poin yang saya lihat untuk bagian ini, saya ambil dari Douglas Stuart, dia katakan karena kalau membuat patung berhala itu akhirnya membuat patung berhala itu akhirnya menjadi Allah yang akan membiarkan mereka hidup menurut apa yang mereka mau, dan punya ada waktu yang bagus kapan mereka inginkan, dan tidak akan memberikan perintahnya kepada mereka. Nah itu permasalahan berhala, bisa nangka ya. Kalau saya buat patungnya misalnya ini gitu ya, patung ini gitu ya, permasalahan adalah ini tidak akan bicara ke saya toh. Ya karena ini hasil imajinasi saya. Terus saya pikir, oh iya ya, saya merenungkan penghayatan ya. Oh Tuhan itu baik, menyelamatkan saya, membebaskan saya dari perbudakan Mesir dan seterusnya bagian-bagian. Iya kita bisa ngomong banyak hal itu ya. Tapi akhirnya sangat lebih, bukan dia yang berbicara pada saya, tapi saya yang berbicara pada dia. Dan menjadi memproyeksikan diri saya kepada Allah itu sendiri. Hence makanya meski ini tema agak jauh gitu ya. Feuerbach itu pernah mengatakan itu, iya bukan manusia dicipta menurut gambar rupa Allah, tapi manusia menciptakan Allah menurut gambar rupanya sendiri. Bisa nangkap ini ya? Karena saya buat suatu gambaran menurut proyeksi saya. Oh Allah itu kudu baik ya. Misalnya ya kadang-kadang ada orang bayangannya itu, kenapa ya Allah itu perjanjian lama bisa kejam, bisa hukum orang. Ya dia memang bisa hukum karena berdosa. Tapi kadang orang pikir enggak boleh gitu. Kenapa? Allah itu kalau baik itu dia pokoknya pemaaf ya. Bayangannya itu pokoknya Allah itu kayak orang tua jenggot panjang gitu ya. Terus pokoknya baik kayak kakek tua yang baik sekali, tidak pernah marah gitu ya. Yaitu Allah hasil imajinasimu sendiri, bukan Allah yang sejati. Jadi bisa nangkep permasalahannya buat berhala itu di situ. Karena sangat mudah dengan kreativitas kita dan ide kita membuat Allah menurut gambar maunya kita sendiri, dan bukan Allah yang sejati itu. Dan di dalam bagian inilah makanya Allah tegur dan keras sekali, karena itu adalah Allah yang palsu. Pun mereka pakai labelnya, oh inilah yang keluarkan kamu dari Mesir, ya cuma sampai di situ idenya. Selanjutnya apa? Ya menurut ide saya kan. Oh dia ini kakinya kayak gini ya. Berarti inilah yang tuntun kita ya. Jadi lebih imajinasi dan subjektif sekali ya dalam pemikiran tentang relasi hubungan secara kerohanian itu. Hubungan spiritual kita dengan Allah akhirnya menurut imajinasi kita sendiri, dan bukan menurut apa yang Allah katakan tentang dirinya. Dan ini permasalahan dari berhala itu. Ya selain ada berapa permasalahan yang ya luas lah ya, kalau tidak ada waktu kita bahas semua. Karena ini makanya dikatakan mereka menyimpan dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka itu. Ini istilah menyimpan dari jalan itu bukan cuma sekedar jalan gitu ya. Tapi itu ada karena ini istilah the way-nya ini maksudnya itu hidup. Ya, kehidupan yang Tuhan perintahkan itu seperti apa? Misalnya kayak ini bukan jalan cuma ya ini jalan belok mana gitu. Karena kita ngerti ungkapan Alkitab dan khususnya perjanjian lama, makanya ada istilah itu berjalan bersama Tuhan, walk with God kalau bahasa Inggris setidaknya. Saya tahu kalau Jerman ya, saya rasa cukup sana mirip. Kalau terjemah Indonesia pakai istilah bergaul dengan Tuhan terjemahnya. Tapi sebenarnya itu kata yang sama, berjalan bersama Tuhan. Ini berjalan bersama Tuhan itu bukan kayak anak sekolah ini jalan serta Yesus gitu ya.
Ya oke lah, itu bisa suatu lagu, tapi maksudnya adalah hidup yang menurut sesuai apa yang Tuhan mau. Dan bagian ini mengingatkan kita gitu ya dalam banyak hal, hidup yang menurut Tuhan mau itu kita bisa baca dan jadi beberapa layer setidaknya. Saya mulai dari pembacaan kanak-kanak gitu ya. Pembacaan kanak-kanak basicnya adalah, ya saya ini orang berdosa, Tuhan mau suatu apa, ya makanya kontra, bertentangan. Terus solusinya apa? Ya udah saya taat karena saya salah, atau saya pokoknya selalu salah, Tuhan pasti selalu benar. Jadi saya ikut. Betul, itu ada pembacaan bagian itu, dan saya percaya ada fase kehidupan kita juga di sana. Tapi kalau kita secara lebih dewasa menggumulkan adalah kita melihat, iya hidup berjalan menurut definisi Tuhan, menurut jalannya Tuhan itu adalah karena kita sadar seringkali kita juga membuat jalan menurut keinginan kita sendiri yang eventually keliru. Iya, kita yang dewasa ya, dan dalam kehidupan kita harusnya tahu itu ya, dan ya, alami lah ya, bahwa kenyataannya hidup menurut jalan, menurut pikiran kita sendiri, kenyataannya seringkali membawa kita sendiri kepada masalah dan kerusakan yang kita buat karena menurut jalan kita sendiri itu. Dan ini sehingga pembacanya itu bisa nangkai kalau saya bahas ini ya, bertentangan kontra dengan Tuhan itu tentu itu ada dosa, tapi bukan saja secara definisi itu, tapi lebih mendalam ada karena Tuhan Allah itu baik, dia itu suci, dia itu kudus, dia kebajikan, dia kebenaran dan hidup itu sendiri. Kontra dengan itu adalah menuju kematian, menuju kehancuran, menuju kerusakan, menuju ketidakadilan dan seterusnya. Itu loh. Sehingga dan di dalam bagian ini ketika Allah tegur peringatkan ini adalah karena kalau kamu berjalan gini, kamu akan menuju binasa, kalau mau bilangnya, atau neraka menurut buatanmu sendiri. Bisa nangkap kalau saya bahas ini ya. Karena ini kontra dengan Allah yang hidup itu sendiri. Ya, harap bisa pahami secara bahas ini karena iya. Karena kenyataannya seringkali kita ya membuat ide-ide sendiri ya, dan apalagi bikin karangan tentang Tuhan seperti apa ya, atau kadang ada orang bilang itu kalau nggak tahu kehendak Tuhan itu apa ya bingung ya. Ya udah, itu sama kalau misalnya saya mau panah gitu ya, saya panah supaya tepat sasaran, wah saya panah ini meleset sasaran, meleset sasaran. Gimana caranya panah tepat sasaran? Ya udah saya panah satu titik. Sudah saya sampai tertancap panahnya, baru tak buat lingkarannya. Tahu itu ya? Tepat sasaran, ya iya sudah saya panah dulu, baru tak lingkarin. Ya, jadi benar. Itu ya. Ya itulah kalau membuat sasaran menurut bayangan kita sendiri. Tapi kalau kita mengerti ada target yang Tuhan buat, dan itu yang benar, dan itu yang suci, itu yang adil, dan itu yang baik. Dia adalah Allah yang baik. Pasti kehendak perintah itu adalah baik. Dan dia adalah sang hidup itu, ketika kita kontra, itu akan menuju kebinasaan, kerusakan, kejahatan, dan ketidakadilan yang kita karang sendiri sebenarnya. Sehingga di dalam bagian ini suatu teguran di dalam penghakiman Tuhan ya, atau teguran Tuhan yang keras seperti ini, kita bisa lihat sebenarnya di balik itu, ya ada anugerah Tuhan justru. Karena Tuhan bisa melakukan juga hal lainnya kan, ya udah biarin aja. Yuk pilih menuju binasa, kamu tidak mau menuju hidup. Nangkep ya, Tuhan ada sang sumber hidup. Kamu menjauh dari sang kehidupan itu, kan go ahead bisa juga. Silahkan jalan menuju sana. Dan itulah kenapa makanya salah satu kalimat dari Agustinus dia katakan setelah kita hidup dari dunia ini itu cuma ada dua jalan kehidupan dan dua tempat ya. Di satu tempat itu berkumpullah orang-orang yang berkatakan thy will be done, kehendakmu yang jadi. Dan tempat satunya itu ada kumpulan bagi orang-orang yang Tuhan katakan, ya thy will be done, kehendakmu jadi. Kamu pilih ini, ya go ahead, silahkan. Tapi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, hidup dengan Tuhan itu adalah berjalan bergumul melihat, ya kehendakmu yang terjadi, kehendakmu yang terjadi, kehendakmu yang terjadi. Dan di bagian situ kita belajar, kita mematikan dosa, dan termasuk karena ada banyak kehendak-kehendak kita yang tercemar oleh dosa, pun tulus bisa tercemar oleh dosa, dan itu justru membawa kecelakaan dan malapetaka bagi kehidupan kita sendiri. Saya lanjut ke poin berikutnya. Lalu kemudian di ayat 9 dan 10 itu penekanan bahwa adanya penghakiman Tuhan atas dosa umatnya yang real sekali. Allah tidak berkenan kepada ibadah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kembali ya, pembaca ini dewasa bukan cuma ya pokoknya Tuhan tidak suka, Tuhan larang ya selesai. Tapi sebenarnya ini ada bicara, ini ada aspek parenting gitu ya, ada seperti orang tua yang pelihara anaknya, karena kalau kamu jalan gini ya kamu menuju binasa gitu ya. Dan itu yang diperingatkan dalam penghukuman Tuhan di sini.
Ya sama seperti kadang kalau anak saya tuh makan gabus, ya saya bilang jangan, enggak boleh, dia nangis gitu ya. Ya, tapi ya karena itu untuk kebaikanmu. Coba aja you makan gabus itu ya, jadi kayak apa gitu kehidupan. Tapi di tengah ketidaktahuan dia, keterbatasan dia, teguran itu justru ada untuk kebaikan dan kasih kepada dia. Saya kembali sini, dan Allah tidak berkenan kepada ibadah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ini. Dan Allah pun murka atas hal ini ya. Ini ada penghukuman yang nyata atas dosa ini, dan kita lihat jelas sekali Allah katakan itu ya. Dan makanya dikatakan, telah kulihat bangsa ini sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Jadi ini bicara adalah dalam kalimat ini ya, Tuhan itu sudah tidak mau pakai Israel. Sudah lah ya, mereka memang tegar tengkuk, buang. Tuhan mau pakai Musa saja. Menarik ini ya. Kita tahu ya, Musa pimpin Israel keluar dari Mesir. Sudah keluar dalam perjalanan ini ngawur nih, mereka kehidupan juga aduh bolak-balik. Ya masih banyak episode lain kegagalan mereka ya. Tapi ini ada satu titik dikatakan, ya sudah, saya tidak akan pakai mereka. Ya sudah, saya pakai kamu saja. Jadi itu seperti diredefinisi atau juga mereduksi ya. Ternyata jadi seperti janji kepada Abraham, Ishak, Yakub itu dan Musa. Bisa nangkep ya? Abraham, Ishak, Yakub. Tapi udah turunannya Musa tok gitu. Jadi kayak dipotong nih, semua ada yang lain. Sudah cuma Musa dan keturunan yang karena dikatakan tapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar gitu ya. Ini berbicara bahwa akhirnya ya sudah, saya binasakan mereka, saya cuma mau pakai kamu gitu ya. Dan ini ada bicara setidaknya dalam aspek ini kita lihat ada penghakiman Tuhan atas dosa umatnya. Dan ini bukan suatu teoretikal semata, tapi ada suatu memang implikasi dari suatu dosa itu memang ada penghukumannya. Setiap dosa yang diperbuat itu pasti ada penghukumannya. Entah sekalian besar atau kecil, selalu ada penghukumannya ya. Dan ini makanya tetap kita bisa lihat baik secara intervensi Tuhan ya, Tuhan langsung hadirkan penghukumannya, atau Tuhan biarkan secara natural, itu akan menuju binasa sendiri. Bisa nangkap sini ya. Kalau mau pendekatan Tuhan secara supranatural bisa, ya kamu buat salah ini, tak hukum ya, jatuhin hujan belerang ya, atau apa gitu, bisa. Pendekatan supranatural bisa. Ataupun Tuhan biarkan secara natural, yaitu Tuhan biarkan ya kamu jalan situ, kamu akan binasa sendiri. Karena kamu sedang berjalan bukan menuju ke sang hidup, tapi menuju ke kematian itu. Bisa nangkap di sini ya. Dan itu makanya penghukuman yang nyata atas dosa itu suatu yang real dan disampaikan sini. Dan ya makanya kita bagian ini kembali kita tidak bisa sangkali tentang cara beribadah yang benar itu ternyata suatu hal yang sangat serius yang harus digumulkan. Tidak bisa cuma sekedar oh ya pokoknya kita ibadah yang baik, pokoknya kita sebut nama Tuhan Yesus gitu dalam penyembahan. Tapi yang sesuai dengan prinsip firman Tuhan, itulah yang baru berkenan kepada Allah. Karena kenyataannya ketika tidak, Tuhan murka dan Tuhan tidak berkenan sama sekali pada ibadah itu. Misalnya kayak kita andai kata misalnya sumpah kita bayangkanlah, kita cuma jadi salah satu orang Israel yang ikut pestanya ini. Harun ngomong, iya sembahnya ini. Kita mungkin ya ikut aja gitu ya. Tapi ternyata Tuhan tidak berkenan. Bukan cuma tidak berkenan gitu ya, itu bahasanya kan bisa soft ya. Tapi Tuhan murka kepada hal ini. Sehingga berapa banyak ketika kita mengerti ataupun seperti kayak tadi liturgis mendoakan ya, mengingatkan kita mendoakan untuk gereja-gereja Tuhan, dan saya percaya bukan cuma denominasi sinode kita GRI, tapi juga gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat memberitakan Injil yang sejati dan seterusnya. Itu bukan cuma masalah ya pas teologinya atau enggak ya, tapi itu berkenan kepada Tuhan atau akan mendatangkan murka Tuhan. Bisa nangka ya? Karena kenyataannya di sini di Alkitabnya masanya katakan begitu. Kita bukan cuma kayak oh ini netral ya kurang tepat tapi ya enggak apa-apa lah. Coba lagi besok gitu ya. Enggak, Tuhan murka kepada penyembahan atau ibadah yang tidak sesuai dengan prinsip firman itu. Dan itu memang makanya menjadi suatu bagian saya percaya kita lihat ini menjadi suatu beban dan tanggung jawab secara kerohanian dan juga secara moral ya. Baik kepada hamba Tuhan maupun pengurus dalam banyak hal dalam kita menjalankan kepengurusan dalam ibadah dan seterusnya. Bagaimana kita lihat ibadah yang sejati itu kita terus lestarikan dan jalankan dalam kehidupan ini. Karena itu ada bagian ya ini baru berkenan kepada Tuhan. Ya. Dan itu adalah suatu yang jangan sampai
dalam ibadah kita yang kita pikir baik gitu ya. Oh ini supaya bisa lebih bisa masuk nih relevan bagi kehidupan orang, konteks budaya mereka. Tapi lantas akhirnya bertentangan dengan firman Tuhan dan Tuhan malah murka kepada ibadah itu. Jadi menarik loh di dalam bagian ini kalau kita renungkan ya, itu ada nuansa kengeriannya tapi juga ada anugerah Tuhan karena dia menegur, mengkoreksi dalam bagian ini. Saya lanjut bagian berikut. Nah secara teksnya sebenarnya masuk ayat 11 sampai 13 itu bahas sebenarnya doa syafaat Musa. Ya, tapi saya akan balik urutannya ini. Ya saya gumulkan gitulah ya. Saya balik urutannya, saya bahas ayat 14-nya dulu baru sebelum ke ayat 11 sampai 13 yang tentang doa syafaatnya Musa. Ya. Yaitu kalimat ini bahwa Allah menyesal itu. Yaitu kan ini teks yang menarik ya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Nah bagian ini kalau kita membaca teks menyesal, ya terjemahan Indonesia juga cukup menarik ya. Menyesal itu apa? Menyesal itu kan bisa berarti saya ngerti, saya sebelumnya pikirnya A, wah salah, berarti saya kudu pindah B, ya kan? Ada nuansa ke sana. Dan memang ada seperti nuansa seperti itu juga dalam teksnya gitu ya. Jadi berbalik arah dari sebelumnya A, tidak jadi gantinya B gitu ya. Atau jadi kalau mau dalam bacanya ini, oh Tuhan tadinya mau hukum, karena dosa doa ini, ya nanti kita akan bahas itu ya. Tidak jadi hukum, Tuhannya menyesal gitu ya, tidak jadi. Jadi Tuhan berubah. Ini ada posisi, karena akhirnya ada posisi secara teologis, akhirnya melihat, oh ini ya Tuhan itu bisa berubah. Tuhan Yesus bisa berubah, bisa berubah gitu ya, atau gimana? Atau lagunya kan tidak berubah gitu. Itu bagaimana ya? Teks ini menyatakan menyesal dan ya kelihatan kan seperti berubah gitu ya. Tapi kemudian kita temukan ada teks lain di dalam bagian Alkitab. Seperti saya bacakan dari Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi ini jelas ngomong tidak berubah. Dan bukan cuma Yakobus ya, ada juga seperti 1 Samuel 15 ayat 29, itu bicara tentang konteksnya Saul itu ya. Itu Samuel dikatakan itu Allah itu bukan manusia dan dia tidak tahu menyesal. Loh, jadi ini gimana ini? Ya inilah makanya dalam satu penafsiran, kalau penafsiran liberal ya, makanya Alkitab itu tidak konsisten. Di bagian sini lo ngomong menyesal, bagian lain ngomong dia tidak menyesal. Ini gimana sih? Oh ya para penulis Alkitab ini saling kontradiksi dan seterusnya. Ada penafsiran yang liberal ke sana. Tapi kalau kita percaya bahwa di dalam bagian ini, kalau kita percaya Alkitab itu dia konsisten dan dia tidak berbohong karena berasal dari Allah yang konsisten dan dia tidak berbohong, maka ini ada solusinya. Nah solusinya bagaimana kita menjawabnya? Dan ini yang kita gumulkan karena kalau secara teksnya setidaknya ada bagian-bagian yang menekankan Tuhan itu memang tidak berubah. Ataupun makanya seperti ungkapan itu ya di dalam kitab Wahyu, aku adalah Alfa dan Omega, aku adalah awal dan akhir. Itu bicara dia itu sudah tahu dari awal sampai akhir kesudahan zaman dan dia tidak berubah. Bisa nangkap itu ya, ketidakberubahan Allah. Dan ya kalau kita juga masuk ke posisi Tuhan itu bisa berubah juga lucu sih. Terus terang lucu loh, kenapa? Ya berarti Tuhan ini tadinya mau hukum kepada Israel. Katanya Allah ini Allah yang panjang sabar, belas kasihan. Kok dia bisa marah sampai begitunya? Dan syukurlah ada Musa ini yang lebih panjang sabar, lebih belas kasihan. Doa sampai Allahnya berubah. Terus ya apalagi nanti kalimat Musa, ya kayaknya Tuhannya lupa gitu ya. Kembali ya kita lihat kalau posisi di sini open theism, karena memang ada sayangnya ada beberapa orang Injili masuk ke sana. Itu jadinya ya Tuhan itu berubah-berubah pelan-pelan dan bolak-balik malah seperti bagian ini kita harus bersyukurnya itu bukan kepada Tuhan tapi bersyukur pada Musa karena dia doa akhirnya Tuhan tidak jadi hukum. Bisa nangkap ya kalau posisi di sini. Tapi kalau kita mengerti Allah itu tidak berubah dan percaya itu harusnya memang pengertian sana, jadi ungkapan ini maksudnya apa? Ya, saya pikir menarik ada analisa dari John Durham ya dalam komentar dia. Dia bilang sebenarnya kalau kita lihat dalam teks ini, itu dia katakan gini, in fact his anger does not pass. Ya, kenyataannya sebenarnya kalau kita lihat dari teks
Keluaran 32 ayat 7 dan sampai di ayat 35 gitu ya. Sebenarnya murka Tuhan itu tidak berubah dan tidak lalu, tidak dibatalkan ya kalau mau bilang seperti itu. Tapi Musa itu yang sendiri berubah dari bagian berapa perikop bagian dari narasi kitab Keluaran ini. Jadi menarik dalam kisah ini sebenarnya Musa itu yang berubah. Ya, menarik. Ini karena kita kalau baca keseluruhannya mungkin Bapak Ibu bisa baca lagi selanjutnya. Kenapa? Karena Tuhan tetap menghukum mereka juga. Kita tahu ya, nanti di bagian berikutnya itu tetap ada Tuhan hukum mereka. Dan ya silakan nanti bisa berlanjut baca di dalam bagian berikutnya ada penghukuman Tuhan kepada mereka. Jadi ketika sebenarnya bicara Allah menyesal ini sebenarnya bukan bicara Tuhan yang berubah, tapi bahasa antropomorfism, bahasa dari sudut pandang pengamat manusianya yang melihat Tuhan itu berubah. Bisa nangkap ya? Ya seperti kira-kira gini, saya tadinya melihat, wah di sini gelap ini, wah Bapak Ibu kok tidak lihat saya gitu ya, wah kok tidak lihat saya, wah sekarang Bapak Ibu lihat saya. Ya Anda akan tahu ketika saya lakukan ini, bukan Bapak Ibu yang berubah posisi, saya yang berubah posisi. Nah ini mungkin kita bisa bilang, wah ini bahasa konyol ya, kenapa dipakainya kayak gini, tapi ini sebenarnya bahasa dari sudut pandang pengamat dan even today, bahkan hari ini kita masih pakai itu kok. Misalnya kita ngomong matahari terbit, itu kan salah, karena bukan mataharinya muncul gitu ya. Tapi sebenarnya lebih tepatnya buminya berputar sampai posisi bukan lagi membelakangi matahari kalau mau bilang gitu, tapi menghadap matahari ya toh. And yet kita kan tetap bisa bilang matahari terbit. Kenapa? Karena ini kita ngerti ini sudut pandang pengamat. Kita melihatnya mataharinya muncul, terbit tuh dari situ ya, nanti terbenam. Meski sebenarnya yang berputar adalah bumi. Ya, oke. Jadi saya kembali sini, ini adalah bahasa aspek pengamat itu yang melihat bahwa adanya perubahan adalah karena dari posisi dari pengamat itu sendiri. Dan saya pikir ini menarik ya, karena kalau kita renungkan di sini, kalau kaitannya kembali lagi, unless kita bergerak Tuhan itu pelimpam, berubah-berubah gitu ya. Itu kembali masalah lain di dalam teks-teks yang sudah saya bacakan tadi dan bagian-bagian lain. Tapi kalau kita mengerti sebenarnya Allah tidak berubah, jadi apa yang terjadi sebenarnya ini adalah sebenarnya ketika teks ini berbicara Tuhan akan menghukum dan seterusnya, itu ada suatu pengumuman penghakiman Tuhan kepada Israel dan dia umumkan ini menariknya kan dia ngomong kepada Musa. Jadi saya percaya ketika sebenarnya di dalam bagian ini apalagi dia katakan, iya aku akan pakai kamu menjadi bangsa yang besar, sebenarnya teks itu sedang menguji karakter dan iman Musa itu sendiri. Nah ini teksnya baru kita lihat berbunyi di sini. Ini bukan bilang Tuhan berubah-berubah gitu ya, tapi Tuhan katakan dosa demikian itu harus dihukum besar dan sedemikian besarnya sebenarnya saya mau pakai kamu saja, saya tidak mau pakai bangsa ini lagi. Dan mungkin dalam satu artinya Musa juga bisa bilang, wah setuju, puji Tuhan ya, saya sudah malas nih bola-balik urus mereka ini bikin bofat gitu. Tuhan mau pakai saya saja, bagus gitu ya. Tapi sebenarnya di dalam kalimat yang sederhana itu ya, Tuhan sedang menguji Musa, melihat dia apa respon Musa sebagai pemimpin. Di tengah bangsa yang tegak-tengkuk ini, tengah bangsa yang bolak-balik diajar ini ngawur hidupannya. Kamu sebagai pemimpin ambil sikap seperti apa? Ini yang ujian Musa sebenarnya yang terjadi di dalam bagian ini. Kembali kita kalau membacanya dalam terang bagian-bagian setelahnya dan juga bagian-bagian lain kita tahu Tuhan ada penghukumannya kepada Israel. Dan tetap terlaksana, Tuhan tidak berubah di dalam bagian ini. Tapi adanya suatu ancaman yang besar dan memberikan tantangan kepada Musa. Kalau saya akhirnya cuma mau pakai kamu, sudah tidak pakai lagi bangsa ini, apa yang akan kamu lakukan? Dan menariknya dalam teks ini ya, Tuhan dipakai kalimatnya itu adalah di ayat 11. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan, Allahnya dengan berkata dan seterusnya ini. Kita masuk sini adalah kita lihat ya respon Musa itu yang digambarkan sini adalah bisa tepat seperti itu. Dia mengerti adalah ini bukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan itu bukan cuma mau pimpin saya, tapi adalah untuk Israel ini. Dan makanya dia bersyafaat. Ya saya pikir menarik ya sebelum kita masuk tentang poin-poin syafaatnya ini. Dalam kehidupan kita itu ketika kita lihat ada memang dosa yang terjadi ya kita bisa ngomong banyak hal mungkin. Terjadi di lingkungan kerja kita atau lingkungan sekitar kita tinggal atau keluarga dan seterusnya, respon kita apa di saat itu?
Kita akan menyetujui, oke, ya Tuhan memang binasakan mereka ya, kirimlah hujan belerang gitu ya, hukum mereka habis seterusnya. Memang itu yang pantas mereka terima. Ataukah kita akan mengalami seperti Musa ini, bersyafaat bagi orang yang memang layak dibinasakan itu. Dan itulah saya percaya juga, saya di bagian ini bukan cuma ide Musa, karena itu juga yang dilakukan oleh Abraham, bukan? Bukan kan menarik dari kisah, kalau saya bilang kisah Sodom Gomora. Kita paling ingat apa sih? Oh, Tuhan hukum habis itu, hancur, Lot orang yang selamat. Tapi ada perikop sebelumnya mencatat Abraham bersyafaat bagi Sodom dan Gomora. Dan itu sebenarnya pengajarannya di situ. Bukan masalah, oh ini Tuhan hujan apinya gini. Tapi sikap umat Tuhan, sikap pemimpin, sikap orang percaya melihat penghakiman Tuhan itu apa yang dilakukan? Dia bersyafaat bagi orang berdosa. Orang yang memang seharusnya, selayaknya memang dihukum. Dan makanya di dalam bagian ini kalau kita membaca secara dinamikanya relasi kita dengan Tuhan, ya itu sebenarnya ya menjadi pengajaran bagi kita orang percaya di segala tempat dan segala zaman menghadapi situasi yang berbeda itu sikap kita seperti apa sih? Dan saya pikir ini juga ketika nanti kita lihat dalam terang perjanjian baru, itu bukankah itu juga yang dikatakan Yesus kepada Petrus? Kalau kita tahu ya ada bagian kisahnya itu, Petrus itu akan menyangkal Yesus 3 kali. Itu Yesus sudah umumkan dan pasti terjadi gitu ya. Tapi kalau kita lihat ada teksnya itu dikatakan, tapi aku akan bersyafaat bagi kamu. Supaya imanmu tidak gugur. Dan itu adalah ya sikap senanya Tuhan Yesus ya kepada Petrus, dan itu menjadi kita mengerti bagi kita juga orang Kristen segala zaman. Karena Kristus itu bersyafaat bagi orang percaya, bersyafaat kepada orang yang sebenarnya buat ulah sendiri, salah sendiri, akan hancur sendiri. Tapi dia bersyafaat untuk topang supaya tidak sampai hancur seperti itu. Dan kita bisa lihat benang merahnya itu, dan harusnya lah kita mengerti seperti apa sih prinsip doa syafaat. Saya lanjut ya ke poin berikutnya, dan kita masuk doa syafaat Musa. Menarik dalam kalimat yang dikatakan di awal itu ya, Musa mengatakan seolah-olah ya seperti mengingatkan Tuhan gitu kan di ayat 11 dan selanjutnya ya. Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat ya. Dan sampai juga 13, ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel hamba-hambamu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dan dengan berfirman kepada mereka ya, dan seterusnya. Menarik ya, teks ini seolah-olah kayak Musa itu mengingatkan Tuhan ya. Ini juga teks lucu gitu. Ini Tuhan kembali ya, kalau kita cuma baca kayak gini ya, Allah itu menyesal, dia pelin-pelan kah? Oh ini Allahnya pelupa, oh iya saya sudah janji gitu ya. Ataukah kita membaca ini secara lebih mendalam apa yang terjadi? Ini adalah ujian Musa dihadapi demikian. Dan di tengah situasi yang kritikal seperti ini, dia tetap menunjukkan bahwa dia percaya kepada siapa sih Allah yang memimpin mereka ini. Sampai di titik ini. Sehingga kalau kita lihat berapa poin tentang doa syafaat Musa, ayat 11 itu sebenarnya berbicara apa? Bukan Musa itu sedang ingatkan apa yang sudah Tuhan lakukan di masa sebelumnya, tapi ini adalah suatu doa yang sesuai dengan karakter Allah. Nah ini satu poin yang kita mengerti tentang doa gitu ya. Doa itu bukan hanya isi doanya, tapi pengertian kita ketika berdoa itu apa? Yaitu kita berdoa sesuai dengan karakter Allah itu sendiri yang dikatakan di ayat 11 ini. Yaitu kembali ya, kalau kita bacanya, kita harus bacanya dengan lebih mendalam. Ini adalah, yaitu Musa tetap percaya bahwa ini adalah Allah yang tetap belas kasihan dan yang memang sudah membawa mereka, Israel ya, keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Ini adalah bicara sesuai dengan, berdoa sesuai dengan karakter Allah. Kadang-kadang dalam kehidupan ini, sebenarnya dalam, kalau kita tarik, karena saya masuk sudah poin doa syafaat Musa ini ya. Kadang-kadang juga ada bagian kita kalau kering ya dalam doa itu ya. Sebenarnya mungkin kita luput bagian ini sih. Kita pernah ya berdoa sesuai dengan karakter Allah itu. Yaitu berdoa karena Allah itu kasih ya. Dia itu baik dan dia sanggup menyelamatkan umatnya ini keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan tangan yang kuat. Maka dia juga sanggup akan bawa lagi mereka ke tahap selanjutnya. Ya ini sesuai karakter Allah itu sendiri. Dia berdoa bahwa engkau adalah Allah yang demikian adanya. Engkau adalah Allah yang baik. Dan saya pikir menarik, makanya pembaca ini bukan mengingatkan Tuhan,
Tapi di tengah kritikal itu Musa tetap percaya kepada Tuhan yang demikian, dan dia percaya Tuhan akan tetap begitu. Justru, ya. Kembali dalam fase doanya ini, dan nanti bagian selanjutnya Musa yang berubah sikap dalam banyak hal. Tapi dalam bagian itu menunjukkan seperti apa iman Musa di tengah kondisi yang sangat-sangat terpuruk itu. Dia teringat bahwa ya sandaran dia, kenapa dia berdoa? Di sana kan ya. Dia tetap berdoa, kenapa? Karena saya percaya Engkau Allah yang tidak berubah. Engkau sudah berjanji, Engkau sudah bebaskan mereka, Engkau pasti sanggup bawa mereka sampai sesuai apa yang Engkau firmankan itu. Berapa banyak ya dalam kehidupan kita doa juga memasukkan karakter Allah di bagian situ, yaitu dalam ketika kita berdoa. Makanya dalam perumusan, kalau saya pakai istilah perumusan doa Bapa kami itu kan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Dikuduskanlah namamu, ya Allah kan sudah kudus. Tapi dalam doa itu kita berdoa sesuai karakter Allah. Bahwa kita mendoakan karakter Allah itu juga dinyatakan itu dalam kehidupan kita. Nah itu ada masuk implikasinya situ ya, karakter Allah. Kita bukan minta supaya Tuhan kamu kudus ya, jangan lupa kamu kudus, bukan. Tapi kita rindu bahwa kekudusannya itu nyata. Dan apa yang karakter Allah itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga sama di dalam bagian ini ketika Musa berdoa tentang apa yang sebenarnya Tuhan sudah lakukan, dia rindu bahwa ini menjadi nyata bahwa Tuhan memang keperkasaan dan kedahsyatannya itu dia telah bawa Israel ini keluar dari Mesir dengan kekuatan yang besar dan tangan kuat itu menjadi nyata. Dan ini yang dia doakan. Dan saya percaya dalam bagian sini makanya secara ini apa ya, doa itu makanya bukan memberikan informasi. Kalau kita mengerti doa itu cuma beri informasi ya, Tuhan saya lapar ini minta makanan gitu ya. Masa Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Dalam doa itu bukan informasi kita kasih pada Tuhan, tapi sebenarnya kita bergumul dengan Tuhan, bergumul dengan karakter Tuhan, apa yang dia mau nyatakan dalam kehidupan kita, dan khususnya juga dalam konteks-konteks yang tidak menyenangkan dan ya tidak sangat seperti jalan buntu di dalam bagian ini sih. Pun kita mendoakan bagian itu. Dan lanjut ada ini doa yang menginginkan nama Tuhan tidak tercemar. Kalau saya pikir seperti itu ya, di dalam ayat 12. Mengapakah orang Mesir akan berkata dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakan dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah dan seterusnya. Ada teolog katakan ini maksudnya itu apa kata dunia. Gitu ya. Apa kata dunia ini kalau sudah mereka keluar ujungnya mati di sini. Kan jadi percuma gitu ya. Tapi saya pikir menarik ini tentu kembali lagi bukan Musa lebih pintar berdialog atau lebih bisa berbijaksana pada Tuhan. Tapi adalah doa dengan kerinduan didorong oleh, kalau saya mengerti karakter Allah yang kudus, dia yang suci, dia yang baik itu. Dan saya tidak menginginkan nama Allah itu tercemar. Nama Allah menjadi tercemar kan ketika akhirnya sudah bawa keluar, akhirnya tidak masuk juga di tanah perjanjian gitu. Akhirnya mati aja di sana, jadi kayak konyol gitu. Ini berbicara pekerjaan Tuhan itu supaya dari, kalau saya lihat dari aspek karakter Allah berlanjut kepada karya Allah, dan karya Allah ini untuk terus berjalan. Nah di dalam bagian ini biasanya sih kita cukup mengerti ya dalam konteks kehidupan dan kesempatan kita berdoa syafaat, seringkali kan kita mendoakan pekerjaan Tuhan dan seterusnya. Tapi ini adalah saya pikir menarik dalam ungkapan Musa gitu ya, karena dia bilang yaitu apa kata orang Mesir. Itu maksudnya adalah jangan sampai kami ini mempermalukan namamu. Dan itu harusnya mendorong kita syafaat loh. Kembali Musa di tengah genting ini, di tengah situasi yang sangat-sangat terpuruk ini, dia berdoa demikian dan dia merindukan pekerjaan Tuhan itu terus berjalan, terus berlanjut supaya nama Tuhan tidak tercemar, supaya karakter Allah itu nyata, kehendak Tuhan itu nyata dalam kehidupan. Dan makanya katakan di ayat 13, ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seterusnya. Ini bicara doa yang berfokus kepada kehendak Tuhan itu tergenapi. Tapi benar ya, dia doakan karakter Allah, dia mengenal Allah ya. Dan itu bagian dalam doanya, dia mendoakan pekerjaan Tuhan itu berlanjut supaya nama Tuhan tidak tercemar, yang bicara dalam kehidupan kita.
dan supaya kehendak Allah itu tergenapi. Di dalam bagian ini kan mungkin kadang orang reform pikir ya pokoknya kehendak Allah pasti terjadi ya. Tapi ini bicara dari saya merindukan itu benar tergenapi ya seperti itu, dan saya mendoakannya. Ya, dia mendoakan supaya kehendak Allah itu benar-benar terjadi secara real dan mereka tetap menjalankannya itu. Di dalam bagian ini kita melihat ya bagaimana di dalam doa ini sebenarnya yang terjadi itu bukan Allah berubah, ya Musanya yang berubah. Musanya melihat tadinya wah ini memang bangsa yang harusnya sudah hancur, tapi dia berdoa dan di dalam doanya itu juga membentuk dia secara kerohaniannya itu kenapa sih dia tetap mau melangkah ke depan pimpin bangsa ini. Ya ini melalui pergumulan lewat doa syafaatnya itu. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian berapa banyak kita menghadapi situasi-situasi yang tidak nyaman dan sangat ini yang bikin, kalau saya bisa bilang bikin kita mungkin pahit atau putus asa seperti ini. Tapi kemudian pertanyaannya apa yang kita lakukan? Adakah kita membawanya di dalam doa? Dan ketika kita membawanya dalam doa, apa yang kita doakan? Dan adakah kita melihat kita melakukannya karena memang itu juga sudah dialami oleh bapak-bapak beriman sebelum kita, dan itu juga yang didoakan Kristus. Bagi kita yang seringkali menyangkal Tuhan seperti Petrus itu, Kristus juga bersyafaat supaya imannya tidak gugur. Dan bahkan setelah engkau dipulihkan, engkau akan menguatkan saudara-saudaramu. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk perenungan firman di dalam bagian ini. Engkau mengingatkan kami akan pergumulan Musa dalam doa Musa dan bagaimana dia bersyafaat bagi Israel yang tegar tengkuk. Kami bersyukur ya Bapak di dalam bagian ini Engkau mengingatkan menjadi teladan bagi kami, bagaimana kami juga menjalani kehidupan kami di tengah dunia yang berdosa ini, dunia yang memang sepantasnya dibinasakan. Namun Engkau hadirkan kami umat-Mu di tengah dunia ini juga untuk bersyafaat bagi dunia ini. Pimpin saya kami Bapa, kuatkanlah kami, ingatkanlah kami, dan biarlah ketika kami pun bersyafaat bagi dunia ini, kami boleh diingatkan bahwa itu bukan karena kekuatan dari kami sendiri, tapi karena Kristus sendiri yang menopang dan bersyafaat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa untuk semua ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.